Hello guys, kali ini bersama-sama kita akan berdiskusi debat di dunia maya, perang atau damai. Dalam konteks perkawanan, media sosial bisa merekatkan jalinan perkawanan yang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Dan sebaliknya, bisa juga meregangkan hubungan antar kawan atau yang terburuk, membalikkan itu semua dari kawan menjadi lawan. Satu fenomena yang paling jamak berlangsung di media sosial, perang argumen. Adu argumen ini boleh dibilang bersifat laten. Betapa tidak, di hampir setiap isu, terutama isu menyangkut politik dan agama, hampir dipastikan akan berakhir dengan adu komentar. Media sosial telah menihilkan sekat-sekat kelas sosial. Maka medium ini juga telah berhasil mendemokratisasikan suara dari pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan. Dengan begitu, pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai perdebatan tidak terbatas kelas atau kelompok sosial tertentu. Observasi saya, perang argumen semacam itu seringkali tidak jauh berbeda dengan debat kusir. Perdebatan yang berlangsung langgeng tak berkesudahan pun ketika argumen salah satu pihak sudah begitu terang mengandung logikal falansi atau sudah jelas-jelas keliru, tetap saja tidak serta-merta mengakhiri perdebatan. Malah yang terjadi perdebatan akan merembet ke isu-isu lainnya. Melihat realita ini, terbesit sebuah pertanyaan. Secara psikologis, apa yang dirasakan orang-orang ketika berdebat di dunia online? Apa yang dirasakan orang-orang ketika mereka saling beradu argumen di dunia maya? Apakah mereka merasa tertantang, bahagia, takut, atau biasa-biasa saja? Majalah New Statesman pernah mengulik persoalan ini melalui sebuah survei mengenai reaksi dan dampak psikologis yang ditimbulkan ketika berdebat di media sosial. Hasilnya, 60% dari 385 responden menyatakan bahwa jantung dan adrenalin mereka berdegup kencang ketika terlibat dalam perdebatan online. Sebanyak 40% responden juga merasa agak terlibat secara emosional dalam perdebatan online itu. Survei tersebut juga menyatakan sebanyak 27,5 responden menyatakan bahwa reaksi emosi yang paling umum mereka rasakan ketika berdebat di internet adalah frustasi. Sedangkan 18% responden menganggap bahwa mereka merasa sedih ketika orang-orang menyalahartikan kata-kata dan makna yang mereka sampaikan. Menurut pakar psikologi cyber Dr. Don Bradley, salah paham dalam percakapan di media sosial bukanlah hal yang mengejutkan. Menurutnya, kata-kata yang tertulis di media sosial, cuitan, atau status gagal menampilkan makna yang sesungguhnya dari pesan, ide, humor, atau emosi yang ingin disampaikan penulisnya. Hal ini disebabkan karena apa yang tertulis di media sosial tak memiliki ekspresi, wajah, dan bahasa tubuh yang membantu kita untuk lebih memahami. Sehingga kata-kata yang ditulis di media sosial mudah untuk disalahartikan. Reaksi emosional lain yang paling dirasakan orang ketika berdebat di dunia maya adalah kemarahan. Persentase menyangkut reaksi ini mencapai 13,5%. Sebaliknya, dan fakta yang sungguh mengejutkan, ternyata 5,7% saja yang merasa antusias. Bahkan hanya 1,6% responden merasa bangga melakukan perdebatan online. Tentang temuan ini, Brandy mengungkapkan bahwa walaupun mungkin saja beberapa pengguna media sosial menemukan bahwa beradu argumen secara online merupakan bentuk dari katarsis atau pelepasan energi negatif yang mereka miliki. Namun berbagai studi justru menemukan bahwa berkoar-koar di media sosial malah semakin mengintensifkan perasaan negatif si pengguna media sosial, bukan menguranginya. Fakta menarik lainnya, sekitar 30 responden mengatakan bahwa reaksi emosional mereka ketika sedang debat online hanya berlangsung selama perdebatan berlangsung. Sedangkan 26% lainnya mengatakan bahwa emosi itu masih berlangsung setidaknya selama setengah jam. Tapi ada juga orang yang sulit meredakan reaksi emosionalnya. Istilahnya baper, bawa perasaan. 14 responden mengaku bahwa mereka masih merasa emosional selama seharian penuh setelah berdebat online. Dan yang paling mengkhawatirkan, 3,6% responden mengaku bahwa efek emosional yang mereka rasakan
akibat berdebat online berlangsung hingga 1 minggu. Meski 74,2% responden yang sering berdebat online mengaku bahwa aktivitas itu tidak berpengaruh, namun ada 35,8% responden yang mengaku bahwa itu berdampak pada kesehatan mental mereka. Sebanyak 49,8% responden mengatakan bahwa efek yang paling mereka rasakan adalah stres. Sebanyak 12,6 responden mengaku berdebat di internet membuat mereka depresi dan 24% mengaku dibuat gelisah. Tidak hanya itu, 11 responden mengatakan bahwa berdebat di dunia maya semakin memperburuk kesehatan mental mereka. Bahkan 2,6% responden mengklaim bahwa berdebat online membuat diri mereka merasa tersakiti. Tertawa di atas penderitaan orang lain memang enak-enak sedap. Nyatanya, 75,7% responden mengaku dibuat tertawa karena berdebat di internet. Namun di balik itu ada fakta yang sebenarnya mengandung paradoks. 77,5% responden mengklaim ikut serta debat online membuat mereka bahagia pada satu waktu. Alasannya, 46,9% menyatakan ada kebanggaan setelah mereka mengeluarkan argumen-argumen yang cerdas dan jelas ketika berdebat di dunia maya. Parameternya tentu saja ketika pernyataan mereka disukai atau di-like. Mengapa berdebat politik di dunia maya seperti Facebook, Twitter, dan bahkan sekarang YouTube marak terjadi? Colin Snowden mempunyai jawaban atas pertanyaan ini. Menurutnya ditulis di The Conversation, berita, gosip, dan debat-debat politik telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia. Apakah itu di dewan-dewan suku pada zaman prasejarah, forum kota di zaman Romawi, di dewan-dewan kota, di bar-bar atau warung kopi, komunikasi dan perdebatan menyangkut politik adalah hal yang lumrah. Bahwa sudah menjadi sebuah kebutuhan dan naluri manusia untuk mendebat kebijakan publik atau kekuasaan politik, menyebarkan berita atau mengecam pemerintah, media sosial hanyalah medium termutakhir yang mampu menampilkan karakteristik tadi. Media sosial meniscayakan manusia untuk saling berkomunikasi dan memperoleh informasi penting dengan cepat tanpa batas ruang dan status sosial. Namun interaksi yang terbangun hampir selalu diiringi perdebatan hingga polarisasi antar pendukung kelompok yang berbeda. Fenomena ini adalah simplifikasi dari isu-isu yang kompleks menjadi sebatas pertengkaran kata-kata. Fenomena yang membuat isu tersebut kadang menjadi kabur. Debat-debat di media sosial yang berubah secara cepat mengubah posisi politik masing-masing pihak menjadi saling berhadapan-hadapan, membuat pesan-pesan yang mereka sampaikan tampak seperti pengulangan saja dan seringkali tanpa resolusi. Sementara, menurut Dr. Ciaran McMahon, pakar siberpsikologi, ada dua hal yang menyebabkan perdebatan di dunia maya. Pertama, karena orang-orang ingin menandai teritori ideologi mereka sebagai bentuk aktualisasi identitas diri. Tapi berbeda dengan ruang-ruang di dunia nyata. Ketika kita bebas menandai itu semua dengan jelas, ruang di internet itu perlu dikontestasikan. Orang-orang akan dengan mudah menilai pendapat yang kita buat dan meresponnya di internet. Guys, tidak peduli apapun motivasi orang-orang yang berdebat itu. Pada titik tertentu, perbedaan prioritas menegaskan diri mereka sendiri. Apakah perdebatan itu bertujuan untuk menegaskan identitas diri, ideologi, posisi politik, nilai, dan sebagainya, dan rasa memiliki yang sama dengan orang-orang yang seideologi? Melakukan perdebatan online adalah hal yang masuk akal. Akan tetapi saya meragukan keberhasilan perdebatan yang dilakukan untuk mengubah pemikiran orang lain. Penjelasan di atas yang diungkap oleh para pakar psikologi itu rasanya bisa menjawab pertanyaan. Mengapa orang-orang sangat gigih mempertahankan pandangan mereka di jagat maya, meski dihadapkan pada bukti-bukti, fakta, dan logika? Guys, bagaimana situasi jelang tahun politik? Akankah media sosial kembali ramai dengan debat dan upaya untuk mempengaruhi orang untuk mengikuti ideologi politiknya? Sepertinya ya, karena media sosial terbukti ampuh untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat. Menurut saya bebas-bebas saja,
asal jangan ada ujaran kebencian. Fenomena perdebatan di dunia maya yang tidak pernah surut. Apalagi ada orang tertentu yang sengaja memposting untuk memancing perdebatan. Dan akan selalu ada orang yang merespon dengan nada tinggi. Kita pun akhirnya membayangkan kalau berdebat online dengan tujuan mengubah pandangan orang-orang lain, barangkali sama saja berdebat dengan batu. Nah, apakah kita akan melakukan debat politik di dunia maya jelang tahun politik? Oke, kita simulasikan terjadi perdebatan antara A dan B. Namun, apakah A dan B pernah menyadari bahwa di balik layar digital ada ribuan mata yang menatap, ribuan hati yang bisa terluka, ada ribuan pikiran yang bisa tersinggung. Ketika A dan B ingin memulai perang di jagat maya, berbagai skenario bisa terjadi. Dia mungkin membalas dengan kata-kata yang tajam, mengumpat, atau bahkan menghujat, atau kedua pihak menghargai dan memberi ekspresi dan memberi kesempatan untuk bicara tanpa harus terlibat dalam perdebatan yang panas. Ketika kedua pihak ini bertemu atau kopi darat, berbagai hal mungkin terjadi. Mereka mungkin memilih untuk menghindar satu sama lain. Atau mungkin terlibat dalam perselisihan, perang kata-kata yang tak berujung, atau memilih berjabat tangan dan berpelukan. Gestur ini bukan hanya tanda perdamaian, tetapi juga pengakuan bahwa di balik setiap layar digital ada manusia dengan perasaan, pemikiran, dan kehidupan pribadi. Kita memiliki pilihan untuk mendengarkan, memahami, dan menghormati perspektif orang lain. Meskipun berbeda dengan kita bisa memilih untuk menghadapi perbedaan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Guys, sebagai seorang netizen, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Sebuah tweet, postingan, atau komentar mungkin dapat menyebabkan perpecahan atau konflik. Namun kita juga memiliki kekuatan untuk menyatukan, mendamaikan, membangun jembatan persahabatan di tengah perbedaan. Jadi, apakah kita akan memilih jalan perang atau damai di medan pertempuran digital kita? Pilihan ada di tangan Anda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video. Salam sehat selalu.